Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-31. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Terbelahnya Laut Tebrau menjadi salah satu peristiwa besar dalam keseluruhan narasi di Alkitab. Terdapat beberapa pandangan yang mulai mempertanyakan mengenai keabsahan terjadinya peristiwa tersebut. Namun di dalam kerangka kehidupan beriman, perikop ini menghadirkan banyak dasar pembangunan hidup bersama Tuhan. Bangsa Israel sedang merasa terpojok dengan kondisi yang begitu mencekam. Di depan mereka terbentang Laut Tebrau, dan di belakang mereka terlihat banyak prajurit Firaun. Pada kondisi inilah mereka merasa hidup akan berakhir. Apapun pilihan yang mereka ambil, sudah tentu dalam pertimbangan manusia, mereka akan mengalami kematian. Namun apakah benar demikian? Tuhan menunjukkan otoritas dan perannya bagi bangsa Israel. Fokus utama dalam peristiwa ini bukanlah kepada bangsa Mesir yang binasa di tengah Laut Tebrau. Memang, sebagian besar narasi dalam pasal 14 ayat 15-21 terkesan membahas dampak yang dirasakan oleh Firaun dan tentaranya. Namun, benang merah dan muatan nilai teologis yang terkandung di dalam perikop ini justru pada otoritas serta peran Tuhan bagi bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel menganggap bahwa mereka telah kehilangan jalan untuk keluar dari keterpojokan yang mereka alami. Namun pada saat itulah cara Tuhan menjadi sebuah kenyataan yang tak mampu dibuat oleh tangan seorang manusia. Tangan Musa yang terangkat semalam-malaman adalah simbol kehadiran Tuhan yang berkarya secara penuh untuk bangsa Israel. Oleh sebab itu, di dalam peristiwa tersebut tercipta dua buah pengakuan, yakni pertama, dari bangsa Mesir tentang Tuhan yang berperang bagi Israel, dan kedua, dari bangsa Israel yang mengakui otoritas Tuhan. Sahabat Alkitab, apabila kita mengalami keterpojokan di dalam hidup ini, hingga menganggap tak ada lagi jalan untuk keluar dari situasi tersebut, maka ingatlah perikop ini yang menunjukkan peran dan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kita. Tuhan selalu punya cara untuk menyertai kita. Tuhan selalu punya cara bagi kita untuk melanjutkan kehidupan. Namun, ingatlah bahwa jalan Tuhan butuh usaha dan keberanian
untuk berkomitmen menyusuri setiap petualangan hidup beriman di dalam otoritasnya. Jangan ragu dan takut, karena Tuhanlah yang berkarya penuh bagi kita. Pilihlah jalan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk dapat berjalan di jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Jalan itu penuh kenikmatan karena ada pengharapan dan janji serta penyertaan dari Tuhan. Tapi janji itu perlu kami hidupi. Jalan Tuhan perlu kami susuri. Kami tidak dapat berdiam diri dan berharap kami akan sampai ke ujung jalan itu tanpa ada usaha. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk tetap berjalan di jalan itu dengan segala usaha dan upaya kami untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.